Halo teman baik, gimana kabarnya nih hari ini? Semoga teman baik semuanya sehat selalu di kala pandemi yang semoga segera berakhir. Dan ingat selalu minum vitamin ya, karena untuk kita tetap sehat, menjaga tubuh tetap sehat, selain mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, harus minum support vitamin. Oke teman baik, kali ini saya akan membahas atau mereview tentang sebuah alat atau yang biasa kita pakai di farm ya, khususnya di farm close house. Ini adalah alat yang sangat membantu sekali ketika kita ingin melakukan pengukuran terhadap kecepatan angin, suhu, dan kelembaban. Nah, mungkin teman baik sudah pernah atau bahkan belum pernah melihat alat ini. Ini saya mau memberikan informasi bahwa alat ini memang tidak banyak beredar di Indonesia, akan tetapi ini adalah salah satu alat yang bagi saya akurat sekali dalam hal pengukuran suhu, karena biasanya beberapa alat untuk pengukuran suhu, kecepatan angin, kemudian kelembaban biasanya akan ada terjadi selisih. Kemudian ketika kita membahas kecepatan angin atau anemometer, itu biasanya kalau teman baik kita ngukur ya di kandang, ketemu kecepatan angin 0,0 meter per detik, itu biasanya ya munculnya 0,0. Nah kalau ini kita bisa lihat 0,0-nya itu ada belakangnya. Nah, nama alat ini adalah Testo. Teman baik bisa cari di Google, namanya Testo. Ini sangat simpel sekali. Ini Testo 605i. Testo 605i bentuknya seperti ini. Simpel sekali ya. Ini Testo 605i diperuntukkan untuk pengukuran suhu. Yang pertama suhu dalam Celcius, kemudian RH atau relative humidity dalam persen. Kemudian ada dew point dan dew point dalam Celcius, dan juga wet bulb temperatur dalam Celcius juga. Nah, untuk dew point dan wet bulb silakan teman baik search video kami tentang humidity yang ada di pojok sini. Nah, ya kan? Nanti bisa dijelaskan lewat video tersebut. Nah, ini ada dua pengukuran yang kita gunakan, yaitu di Celciusnya atau suhunya, temperatur, dengan RH-nya juga, relative humidity dalam persen. Nah, cara pengukurannya gimana? Sebelum kita ke sana, kita akan mereview dulu untuk 605i ini, Testo. Jadi Testo ini produk asli dari Belanda. Jadi perusahaan Belanda dari sana membuat alat ini. Ini harganya kalau dirupiahkan sekitar 7 sampai 10 juta. Nah, ini sudah ada counternya di Indonesia atau kiosnya atau tokonya ada di Jakarta. Ini sangat jarang sekali digunakan. Nah, kita bisa lihat dari sini. Ini adalah magnet. Ini bisa ditekuk seperti ini. Kalau kita mau mengukur sebuah ruangan yang kita tidak bisa menjangkau, ini bisa dimasukkan ke sini. Kemudian dari sini, ini ada tutupnya atau covernya. Ketika kita mau memakai, tinggal putar dulu. Nah, seperti ini. Bisa kelihatan ya teman baik ya. Nah, oke. Kalau sudah selesai kita tutup. Jadi sensornya sangat kecil sekali. Jadi kenapa kok kita pakai Testo? Karena bagi kami, ketika sebuah alat pengukuran ketika terlalu banyak menu di dalamnya, maka hasil pengukurannya kurang maksimal karena otaknya terlalu banyak multitasking ya. Ceritanya seperti itu. Nah, ini kenapa kok hanya 2 ya, karena kita ingin memaksimalkan potensi dalam satu tools ini maksimal 2 supaya lebih fokus dan lebih akurat. Satu lagi, ini andalan kita juga salah satunya, karena ini nggak cuma satu, harus ada pasangannya. Kalau satu kan cuma hanya ukur suhu dan kelembabannya. Yang satu lagi
Testo 405i. Ya, Testo 405i. Tetet. Ya, ini kayak pemancar radio ya, teman baik. Jadi Testo 405i ini testo khusus untuk anemometer untuk mengecek kecepatan angin. Kemudian suhu juga ada. Kemudian kita bisa lihat juga di sini meter kubik per jam dari kecepatan angin tersebut, itu berapa meter kubik per jamnya itu kelihatan di sini. Dan meter kubik per gramnya juga bisa kelihatan. Jadi ini sangat lengkap sekali khusus untuk mengukur tentang kecepatan dan suhu sekaligus dengan meter kubik per jam. Nah, kita review dulu bentuknya. Ini seperti antena radio ya, teman baik ya. Ini ada ukurannya sampai 35 cm. Ini bisa dipanjangin. Nah, kayak pedang ya. Nah, ini juga sama seperti yang tadi, yang 605. Ketika kita mau memakai, ini dibuka dulu. Nah, ini ada sensornya. Sensornya sangat kecil sekali dan ini sangat sensitif terhadap angin. Jadi ketika kita menggunakan anemometer ini dibandingkan dengan anemometer yang lain, kalau anemometer yang lain ketika mendapati kecepatan 0,0 dia hanya stuck di situ. Tapi kalau ini ketika membaca 0,0 di belakangnya ada 0,0 berapa, misal 0,05 atau 0,08. Jadi di situ tetap ada pergerakan angin yang tidak terbaca secara sensitif oleh beberapa anemometer, dan di testo ini bisa kebaca. Kenapa kok ini bisa dipanjangin? Karena ini memudahkan kita ketika pengukuran, kita tidak harus jongkok-jongkok. Karena untuk standar kita mengukur sebuah kecepatan angin di dalam kandang, kita tidak bisa mengukur setinggi badan kita. Kita harus mengikuti tinggi ayam, kepala ayam minimal. Jadi kalau ayam DOC agak turun lagi, kalau ayam dewasa atau yang sudah 35 hari ke atas, kita harus lebih tinggi lagi, sekitar 15-20 cm. Jadi kita mengikuti tinggi ayam. Kenapa? Karena ya tujuannya adanya angin di dalam kandang untuk mendinginkan ayam ketika usia dewasa. Nah, kita juga harus lihat apakah itu angin yang sampai atau yang sejajar dengan tubuh ayam itu benar-benar kecepatannya teratur atau tidak. Bisa kena ayam atau tidak. Apakah hanya ada angin di atas atau di bawah nggak ada angin, juga itu bisa kelihatan dari alat ini. Kemudian ini ketika sudah selesai juga harus ditutup karena ini sangat sensitif sekali. Ini ada 2 sensor ya. Di sini juga ada lagi. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan? Ya. Nah, oke. Oke, gitu teman baik. Jadi 2 alat ini alatnya sangat akurat sekali dan ini berdampingan ya, sepasang. Jadi kalau ini kayak suami istri tidak bisa lepas, dan mereka punya kesamaan yaitu sama-sama bisa mengukur suhu. Nah, suhu dari kedua alat ini kita juga bisa lihat apakah ada perbedaan suhu nggak dari alat ini. Biasanya untuk pengukuran itu perbedaannya sekitar 0,0 perbedaan suhunya. Jadi sangat sensitif sekali terhadap perubahan yang ada di dalam kandang. Oke, kita tutup dulu. Nah, kemudian gimana sih cara pakainya? Nah, cara pakainya kita lihat video kali ini. Oke, jadi ini adalah testo. Ketika kita mau pengukuran, kita harus pastikan aplikasi terbuka. Kemudian kita juga menambahkan beberapa data tentang kandang. Ini kandangnya siapa, daerah mana, dan kemudian kita bisa langsung connecting dengan testo dengan cara klik sekali, otomatis dia akan menyala warna oranye. Nah, setelah kita nyalakan, kemudian kita pastikan juga sensor dibuka supaya langsung ready untuk pengukuran sambil menunggu konektivitas.
Nah, setelah semuanya sudah terbuka dan testo ini siap untuk digunakan. Oke nih teman baik, ini tanda kalau testonya sudah connect adalah warnanya hijau. Nah, bisa kita lihat datanya juga sudah masuk langsung ke aplikasi real time. Jadi pergerakan udara pada saat itu langsung kebaca di aplikasi. Sangat canggih ya teman baik ya. Ini harganya juga lumayan teman baik. Tidak kaleng-kaleng ya. Nah, ini salah satu cara juga kemarin di beberapa video kita pengecekan tentang kapasitas kecepatan pada fan. Di sini kita berada pada tengah jari-jari kipas, kemudian kita ukur selama beberapa saat. Nah, kita pencet sekali, langsung mulai pengukuran. Nah, oke, sudah kita mulai ukur selama kurang lebih 5 detik. Kemudian kita hold dan kita save. Kemudian kita datanya sudah keluar nih ya teman baik, langsung kita ekspor ke PDF. Oke, ini adalah salah satu contoh pengecekan kecepatan angin di salah satu titik di kandang, sekaligus juga pengecekan suhu serta kelembaban di spot tersebut atau titik tersebut. Kemudian ketika kita sudah berada pada posisi, lalu kita langsung siap untuk melakukan pengukuran dengan cara mengeklik sekali di tombol testonya selama beberapa detik. Kita tunggu. Kalau ini selama 5 detik, kemudian kita klik sekali, langsung dia akan mengeluarkan hasil dan kita save, lalu kita ekspor ke PDF. Nah, ini nih teman baik, dari PDF datanya akan keluar berapa sih kecepatannya, berapa meter kubik per jamnya, rataannya, yang paling rendah dan paling tinggi pada saat pengukuran tersebut juga terlihat di PDF. Jadi teman baik, sangat dipermudah sekali ketika kita langsung berapa sih rataan kecepatan di dalam kandang selama 9 titik pengukuran kecepatan angin akan langsung tertera. Nah, ini adalah salah satu contoh dari hasil pengukuran tersebut dalam bentuk PDF teman baik. Nah, bisa kita lihat di sini juga ada rataannya, rataan CMH, kemudian meter kubik per detik dan suhu. Oke teman baik, ini adalah salah satu uji konektivitas. Kalau sudah selesai pakai, nanti otomatis akan unconnected ketika testo ini dimatikan. Nah, sebelum itu kita cek juga sensor harus sudah tertutup. Nah, cara mematikannya tinggal kita pencet selama 3 detik, dia akan mati dan unconnected di aplikasi. Nah, ya bisa dilihat unconnected langsung off. Nah, offline kan, gitu teman baik. Jadi gitu teman baik ya, cara penggunaannya dan cara pengukurannya untuk testo. Jadi ini sangat memudahkan kita ketika kita harus menjadikan alat ini sebagai tolak ukur di dalam kandang untuk mengukur kerataan kecepatan angin di 9 titik dan juga kerataan kecepatan kipas. Berapa sih CMH-nya, berapa sih kapasitasnya dalam meter per detik, bisa dilihat dari alat ini. Dan yang terpenting, alat ini bisa mengekspor semua data pengukuran kita di dalam sebuah file PDF ataupun Excel juga bisa. Jadi kita bisa menganalisis. Kalau di PDF kita bisa langsung mereport hasil pengukuran kita dalam bentuk laporan yang bisa menyesuaikan nama sebuah farm, lokasinya juga bisa kita tulis di sana,
dan juga beberapa catatan tentang kenapa sih kecepatannya sekian itu bisa dituliskan di situ juga. Jadi ini sangat memudahkan kita sekali untuk bekerja dalam hal pengukuran kecepatan angin, suhu, maupun kelembaban. Jadi buat teman baik, ini adalah review anemometer kita yang kita pakai selama ini untuk pengukuran di dalam kandang close-house. Oke teman baik, gitu saja. Apabila teman baik ada pertanyaan ataupun yang perlu didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Dan selalu ingat, like, comment, share, dan juga subscribe ya teman baik. Oke, see ya.